Rekaman harus menunggu konfirmasi dari seluruh partisipan di Google Meet. Jadi kalau di kalian ada muncul untuk mengizinkan rekaman ya diizinkan saja. Oke, kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Kemarin liburnya panjang banget ya. 2 minggu libur tahun baru. Lalu minggu lalu, sebenarnya minggu lalu itu sebenarnya nggak libur. Cuman saya pancing pengen lihat ada yang nanya nggak gitu ya. Nah kan materi sudah saya upload ya di LMS. Materinya itu kita akan digabung. Yaitu materi yang pertama materi tentang pembahasan dari soal UTS kemarin. Itu dan juga dependensi dan juga normalisasi. Jadi di sini kita akan adakan 3 pertemuan dilangsungkan di sini. Nah, udah dibaca belum untuk materinya? Atau belum dibuka juga jangan-jangan LMS-nya? Nah, udah dibaca LMS, materinya? Ya, jujur aja. Kalau belum, tinggal jawab belum. Kalau udah, jawab sudah kan gitu. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, itu aja udah simpel kan. Karena kan sebenarnya kalau kalian lihat lampirannya, itu sebenarnya file kosong. File kosong yang saya tuh emang berharapnya nanya gitu. Karena file itu isinya juga tanyakan di grup gitu kan. Tapi nggak ada yang nanya juga. Dan bahkan kayaknya ada mayem aja gitu ya di grup. Makanya akhirnya saya cobain lah by email gitu ya, ngirim pemberitahuannya di Gubris nggak gitu. Atau ya alhamdulillahnya ada. Oke, materi ini yang pertama saya akan bahas jawaban dari UTS. Kenapa? Karena kalau saya lihat hasil jawaban yang kalian isi itu kurang memuaskan. Maksudnya kurang memuaskan adalah saat membuat Yardi sebenarnya kan ada tahapan-tahapannya ya. Nah, tapi tahapan-tahapan itu kalian tidak lakukan dengan baik. Rata-rata yang saya lihat itu bahkan untuk menuliskan aturannya saja itu tidak dituliskan gitu. Mungkin ada beberapa yang menuliskan aturan IRD, tapi rata-ratanya dia langsung bikin IRD lalu bikin skema relasinya. Setelah itu udah aja dikirimin. Kan ini pembentuk IRD-nya bagaimana? Bagaimana IRD tersebut jadi seperti itu? Itu kan ada aturannya. Ada aturan yang melandasi bahwa oh IRD-nya itu seperti ini, oh relasinya itu seperti ini. Nah, tahapan-tahapan tersebut juga sudah dijelaskan saat pembuatan IRD. Itu pada pertemuan keberapa itu ya, pertemuan sebelum UTS. Nah, tapi tahapan-tahapannya kalian tidak melaluinya dengan baik. Oke, kita akan bahas saja. Udah muncul di kalian? Sudah, Pak. Nah ya, oke. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah kasus IRD kartu hasil studi mahasiswa. Ini KHS tahun saya ya, tahun 2010. Ini saya nggak tahu nih apakah ada perubahan atau tidak untuk tahun ini. Ya intinya ini dokumennya seperti ini. Kalian analisis bagaimana database-nya untuk menyimpan data-data yang ada di KHS ini. Seperti ini. Nah, di sini yang kembali saya sounding bahwa yang saya lihat itu langsung bikin IRD lalu skema relasi. Padahal sebenarnya ada 5 tahapan dalam pembuatan IRD. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian terapkan tahapan-tahapan tersebut, seharusnya IRD kalian itu sudah bagus, sudah baik, seperti itu. Namun di sini saya lihat ada yang cuma mengisi 3 entitas, hanya ada entitas prodi, lalu entitas dosen, mahasiswa, gitu ya, lalu ada yang KHS saja, gitu. Jadi nggak lengkap. Sedangkan IRD ini kita harus melihat dari suatu kasus objek-objek apa saja sih yang terlibat sebenarnya
pada kasus tersebut. Contohnya yang selalu saya bilang, contoh kasus perpustakaan, ada objek buku, objek karyawannya, objek meja mungkin kalau misalnya perlu disimpan, objek peminjaman, kartu peminjaman, objek denda, seperti itu. Nah, di sini kalian tidak menggambarkannya dengan baik. Tapi ingat, saya ulangi lagi bahwa dalam perancangan basis data itu tidak ada yang katanya eh, apa ya, benar atau salah. Yang ada adalah tepat dan kurang tepat. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebenarnya tujuannya sama. Perancangan yang kalian mungkin juga sama. Kalian ingin supaya data-data di sini tuh disimpan. Namun kenapa bisa bisa dikatakan kurang tepat? Karena saat ada record yang diisi ke dalam tabel-tabel yang kalian rancang, itu mungkin saja terjadi redundansi data. Ada mungkin data-data yang double. Karena sebenarnya saat kalian membuat ERD ya harus fokus. Benar nggak nih kalau kode fakultas itu disimpan di sini? Kalau nama itu disimpan di tabel A. Kalau misalnya kode produk itu di tabel B. Nah, itu harus tepat karena kalau yang saya lihat kemarin itu ya prodi masuk di prodi, fakultas juga di prodi gitu ya. Bahkan untuk mata kuliah masuk di KHS. Makanya saya bilang kok kenapa cuma ada 3 entitas gitu. Kan ini pun udah jelas ya. Ada mahasiswa, ada nama, ada fakultas, ada kodenya lagi jelas nih. Berarti kan ini ada tabel nih kalau ada kode kayak gini. NIM itu udah termasuk kode di sini. Dari sininya pun sudah kelihatan ya ada mahasiswa, fakultas, prodi, lalu mata kuliah. Udah ketemu 3 di sini aja. Dari sini pun udah harusnya udah 3. Nah, yang lainnya mana? Kita masuk aja ke tahapannya di sini langsung kita bahas. Ini kasusnya seperti ini. Kalau HS kita masuk ke tahap yang pertama. Nah, tahap pertama yang sama seperti di modul ya. Kita pertama adalah identifikasi entitas yang akan terlibat. Jadi kita lihat dari kasus KHS ini, objek-objek apa aja sih yang terlibat di sini. Kalau kita lihat ya, lihat di sini nih. Dari sini pun udah kelihatan nih ada mahasiswa, fakultas, dan prodi. Itu 3. Lalu di sini ada dosen. Walaupun sini ada cover pun ini kan dosen ya. Ini dosen, berarti udah ada 4. Lalu ada nilai. Ada nilai di sini itu apakah dia jadi tabel ataukah jadi atribut. Kita lihat nih. Nanti di sini kita ketemu nih ada fakultas, prodi, mata kuliah. Berarti maaf mahasiswa, prodi, fakultas 3, mata kuliah 4, dosen 5, lalu KHS 6 seutuhnya. Ini kelihatan ya, mata kuliah udah ada kodenya. Mahasiswa udah ada NIM sebagai kodenya, fakultas juga ada, udah jelas kodenya di sini. Kode prodi pun ada di sini. Berarti kan ada prodi, mahasiswa, mata kuliah, udah kelihatan ada 3. Lalu ada dosen 4, lalu ada KHS itu sendiri. Karena di sini tidak ada lagi yang menunjukkan kode di sini atau memiliki. Ini kelihatan nih, dapatlah 6. Ada dosen, fakultas, mahasiswa, mata kuliah, prodi, dan KHS. Dapat 6 buah objek yang terlibat. Oke. Maju ke langkah berikutnya, langkah kedua, menentukan atribut key dari masing-masing entitas. Nah, di sini untuk menentukan atribut key, kita bisa menggunakan atribut yang ada di sini atau kita juga bisa membuat atribut key baru. Contohnya di sini. Si dosen, saya asumsikan karena ini tidak ada, walaupun ada NIP ya, saya bisa asumsikan saya pengen buat kode dosen yang isinya ya NIP sebenarnya. Ini bisa saya jadikan sebagai kebuatan karena saya asumsikan tidak ada di dalam lembar KS-nya. Fakultas, jelas ada kode fakultas. Ini diambil dari atribut kode fakultas. Ini. Berikutnya, ada mahasiswa, jelas ada NIM, mata kuliah, kode mata kuliah, diambil dari atribut kode mata kuliah pada kasus, prodi, kode prodi, dan KS, karena di sini nggak ada ID-nya ya, kita nggak tahu nih ID-nya apa. Nah, kita buat lagi objek baru, namanya ID KS. Kita buat atribut baru untuk sebagai key-nya, yaitu ID KS. Dapat nih semuanya. Setiap entitas sudah memiliki key-nya masing-masing. Seperti ini. Masuk ke langkah berikutnya.
kita identifikasi dan menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Nah, di sini tentukan nih, kita buat relasi-relasinya, atau kita bisa katakan ini sebagai aturan. Nah, ada beberapa teman kalian yang menuliskan aturannya, tapi rata-rata yang tadi saya bilangin bahwa kebanyakan langsung ke IRD, lalu skemanya, beres. Ini langsung langsung loncat ke langkah keempat dan langkah kelima. Nah, sedangkan IRD di sini dia ditentukan oleh poin ketiga di sini. Kita baca di sini. Yang pertama, objek dosen atau entitas dosen. Dia punya relasi, yaitu setiap dosen itu akan mengajar satu atau lebih mata kuliah. Jadi dia bisa mengajar satu mata kuliah ataupun lebih. Yang relasi kedua, setiap dosen akan terdaftar pada satu prodi. Jadi dosen ini dia berrelasinya kemana aja nih dituliskan di sini. Dosen ini bisa berrelasi dengan mata kuliah, dia bisa mengajar satu atau lebih mata kuliah. Terus dengan prodi, dosen ini terdaftar pada satu prodi. Nah, dan juga ada dosen yang menjadi kepala dari program studi pada suatu prodi. Nah, lalu berikutnya fakultas. Setiap fakultas akan berisi lebih dari satu program studi. Lihat sini. Lalu satu mahasiswa hanya akan terdaftar pada satu program studi, lalu satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Satu mata kuliah akan tercetak pada banyak HHS mahasiswa. Kita tahu ya, mata kuliah basis data pun ini mungkin saja kecetak di ASEP, di BUDI, di CECEP. Kalau di sana saya. Kalian pun di sini ada 19 orang, 18 berarti ya, karena 19 ikut dengan saya. 18 orang akan tercetak basis data yang dosennya adalah saya. Maka satu mata kuliah akan tercetak pada banyak KHS mahasiswa. Berikutnya entitas prodi. Satu prodi akan memiliki banyak mahasiswa yang terdaftar. Satu prodi akan memiliki banyak dosen, jelas. Satu program studi akan dikepalai oleh satu orang dosen. Program studi akan terdaftar pada satu fakultas. Yang terakhir, KHS. Satu KHS dapat berisi banyak mata kuliah. Nah, di sini, kalau kalian lihat atribut-atributnya, tidak semua atribut itu harus dimasukkan ke dalam database. Nah, di sini saya buat aturan. Aturannya adalah terdapat atribut bobot, IP, jumlah, dan indeks yang diperoleh dengan menggunakan, oke? Ya, nggak apa-apa, tenang aja. Telat katanya, nggak apa-apa. Terdapat atribut bobot, IP, jumlah, dan indeks yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan matematis. Sehingga tidak diperlukan atribut untuk menampungnya. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah kolom untuk menampung IP, bobot, jumlah, dan indeks. Nah, kalau kemarin kalian saya lihat ditampung juga gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat di sini, bobot 12 itu kan hasil perkalian dari 4 dikali 3, dapat 12. Indeks A ini, A, B, C, D, E, itu kan konversi dari nilai. Kalau nilainya 4 jadi A, kalau nilainya 3 jadi B, nilainya 2 jadi C, dan seterusnya. Ini kan hasil konversi. Bobot juga hasil perhitungan, IP pun sama, perhitungan kan, perhitungan dari bobot dibagi dengan SKS-nya. Hasilnya berapa? Kan gitu sebenarnya. Dapat 3,75. Jumlah pun dia hitungan kan, 3 tambah 2 tambah 3, 8, 4 tambah 3 tambah 4, 11. Ini penjumlahan, fungsi-fungsi matematis. Sehingga saya asumsikan tidak akan saya simpan ke dalam atribut database-nya. Nah, ini kan aturan. Nah, di sini banyak yang tidak menggunakannya. Nah, dari aturan ini barulah kita bisa bikin IRD dan akan sangat mudah. Berdasarkan poin nomor 3, kita dapat menggambarkan diagram IRD dari kasus KS seperti di bawah ini. Ya, ini kalau pakai visual jadi bisa rapi ya, bisa kita geser-geser. Fakultas terdaftar di prodi. Nah, kita lihat ini. Prodi terdaftar satu fakultas, lalu fakultas juga ada prodi. Berarti ada relasi antara fakultas dan prodi. Relasi terdaftar. Satu fakultas akan ada banyak prodi. Satu prodi akan terdaftar di satu fakultas. Seperti itu. Berarti kan ini udah relasinya. Relasi yang ini. Dapat satu. Berikutnya, satu prodi dengan mahasiswa. Kita lihat yang tadi ya.
satu prodi akan terdaftar banyak mahasiswa. Satu mahasiswa akan terdaftar di satu prodi. Karena kalau kalian sudah terdaftar di IF, nggak akan mungkin terdaftar juga di SI. Karena NIM kalian itu identik NIM untuk IF. Nah, berikutnya mahasiswa dengan mata kuliah. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah akan diambil oleh banyak mahasiswa. Itu pun dari mana? Karena derajat relasinya atau kardinalitasnya ya dapat dari sini, dari aturan gitu. Dapatkan situ. Lalu berikutnya dosen dengan nilai, karena di sini dosen mengajar hasil relasi dari mahasiswa yang mata kuliah. Kenapa? Ya, asumsinya gini, kalian ngambil Asep mengambil basis data, yang ngajarnya saya. Itu kan kalau misalnya mata kuliahnya lain, belum tentu saya yang ngajar. Jadi saya itu mengajar hasil relasi dari mahasiswa dengan mata kuliahnya. Jadi kalau misalnya Reski Ramadan mata kuliahnya algoritma, ya belum tentu saya dosennya. Bisa jadi yang lain. Nah, saya akan mengajar Reski yang relasinya dengan basis data satu. Seperti itu. Nah, KHS pun begitu. Dia akan mencetak hasil relasi dari mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi dia akan berrelasi dengan hasil relasi dari mahasiswa dengan mata kuliah. Seperti itu. Nah, dosen di sini ada dua relasi. Dosen di sini nih, mana nih? Nah, dosen dengan prodi dan prodi juga dengan dosen. Jadi satu dosen akan terdaftar di satu prodi dan juga mengepalai. Jadi kita bikin nih relasinya. Ini juga sudah dibahas ya di pertemuan kemarin sebelum liburan. Sebelum liburan dibahas bagaimana cara mengkonversi IRD di sini. Di sini kalau kita menggambarkan IRD, terus relasinya harus digambarkan semuanya. Jadi kalau prodi dengan dosen punya dua relasi, ya kita gambarkan dua-duanya. Bukan berarti satu satu entitas itu hanya akan ada satu relasi dengan entitas yang lainnya. Enggak. Prodi di sini kita tahu bahwa dia ada dua relasi, berarti kita gambarkan juga dua relasinya. Satu prodi akan dikepalai oleh satu dosen akan mengepalai satu prodi. Berikutnya, satu prodi akan terdaftar banyak dosen, satu dosen akan terdaftar di satu prodi. Ada dua relasi. Ini artinya cukup simpel sebenarnya. Namun ya karena kalian langsung IRD ya akhirnya berantakan. Namun saya katakan lagi, IRD yang saya gambar seperti ini akan berbeda tiap orang. Karena dari mana? Dari asumsi yang nomor 3 ini. Makanya saya katakan tidak ada yang benar atau salah. Yang ada tepat atau kurang tepat. Jadi kalau misalnya ternyata sesuai dengan aturan yang kalian buat, ya saya bisa katakan itu benar IRD-nya gitu. Tapi kan rata-rata hanya membuat sebuah IRD dan skemanya saja. Itu saya bingung, ini gimana kalian gambar ini dari mana gitu. Aturannya pun nggak jelas. Oke. Pak. Ya? Kenapa? Ke ini sama waktu. Nah, makanya sebenarnya kembali ke manajemen waktu sebenarnya. Kalian mau mengerjakan yang mana dulu? Nah, kalau saya sih pasti akan mengerjakan yang poinnya besar. Sebenarnya kan gitu. Dan sebenarnya kan yang penting itu apa sih? Aturannya dulu. Bikin dulu aturan, lalu bikin entitas, bikin skema, itu udah cukup. Nah, ini rata-rata aturan nggak ada gitu kan lucu gitu. Lucu itu adalah, maksud lucu di sini itu adalah kalian menggambarkan ini, ya memang kalian udah di pikiran kalian udah tahu gitu bahwa oh prodi itu satu dosen akan ada di satu prodi akan dikepalai satu dosen. Ya tapi orang yang membaca IRD kalian itu nggak bisa ini dari mana gitu kan? Kok ada relasi mengepalai sih? Ini dari mana? Aturannya dari mana? Nah itu kalian nggak menerangkan seperti itu aja. Itu hanya kekurangan kalian yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Gitu. Karena ya udah kelewatin juga ya UTS-nya. Makanya saya Baik, bahas. Gitu. Nah, nomor 5. baik, Pak. Ya, oke. Nomor 5, kita lengkapi himpunan entitasnya dan himpunan relasi. Nah, kita masukin semua yang kita anggap sebagai sebuah atribut di sini. Dia masuk ini, misalnya kita tahu bahwa di dosen ada nama, jabatan, contohnya gitu. Nama di sini kan,
Lalu kalau misalnya ada jabatan mungkin seperti ini, misalnya ada kaprodi ataupun dosen, kita asumsikan, kita masukkan di sini. Ada nama, ada jabatan. Biasanya di sini tuh bukan dosen ataupun kaprodi ya, tapi jabatan fungsional. Ada asisten ahli, lektor, rektor kepala, kayak gitu. Fakultas, karena kita nggak tahu ya kode apa aja di fakultas, di sini kita hanya ada nama. Lalu mahasiswa ada NIM, nama, karena ada relasi dengan prodi, maka di sini ada kode prodi. Jadi program key-nya pun ikut dimasukkan gitu. Dan di yang kalian juga cuma ada NIM, nama, kelas, tahun masuk mungkin. Tapi kode yang program key-nya tidak diinputkan di dalam skema relasinya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini relasinya. Nah, di sini ada agregasi yang mengakibatkan relasi mengambil ini menjadi sebuah tabel. Karena ini juga N dan N ya. Nah, ini otomatis mengambil ini otomatis jadi tabel. Nah, tabelnya juga jangan jadi tabel mengambil, kan buat nilai. Asumsinya seperti itu. Relasi mata kuliah dengan mahasiswa, karena ini N ke N. Ini isinya ya tadi sesuai dengan relasinya, ada ID nilai, saya buat ID baru di sini. NIM, kode dosen, kode mata kuliah, lalu dia punya atribut sendiri yaitu nilainya. 4, 3, 2, 1 seperti itu. Dan adik KHS. Ini kan karena relasinya ke sini semua. Dia juga merupakan entitas lemah sebenarnya. Kalau jadi entitas dia entitas lemah. Karena isinya adalah komponen ID ya. Sehingga kalau misalnya salah satu nggak ada, dia tidak akan muncul, tidak akan ada di sini. Nah, kenapa nggak digambarkan entitas lemah ya? Karena dia kan sebenarnya relasi di sini. Gitu. Ini hasilnya. Nah, kalau UTS sampai di sini ya udah beres. Selesai. Seperti ini. Ini UTS-nya. Nah, kita pengen tahu nih, Pak, benar nggak Pak IRD yang Bapak buat ini bisa menyelesaikan kasus ini? Kita buat. Ini saya sudah buat. Ini juga sebenarnya sengaja saya buat seperti ini. Kenapa? Karena saya merasa kayaknya kalau misalnya yang minggu lalu sebelum UTS kita udah bahas nih, misalnya menggunakan IRD, tapi saya gunakan contohnya adalah menggunakan slide ya, menggunakan slide. Mungkin sepertinya agak sulit dipahami oleh kalian. Walaupun langkah-langkahnya sama gitu ya, langkah-langkahnya. Sehingga akhirnya saya buat, ini pun baru dibuat sebenarnya, baru dibuat agar lebih paham ke kaliannya. Saya buat menggunakan modul seperti ini. Jadi step by step-nya kelihatan. Ini pun juga nanti akan saya share di LMS, jadi bisa dipelajari lagi, buat dipelajari seperti itu. Oke, lanjut di sini. Setelah jadi IRD-nya, kita konversikan ke dalam basis data relasional. Ini pun juga sudah dibahas di minggu lalu ya, sebelum 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 liburan. Bagaimana sih mengkonversi IRD ini ke dalam sebuah tabel? Oke, kita bahas di sini. Ini hasilnya. Kalau kita lihat di sini ya, KHS karena satu dia langsung jadi KHS. Ini hasil Frogen key-nya dari relasinya ya. Ini kalau ini satu ke N ke nilai, berarti sini KHS masuk ke nilai. Semua sama mata kuliah. Nah, di sini ada dosen dan kode prodi yang saya sebutkan. Dia ada dua relasi di sini. Dosen ke prodi, prodi juga ke dosen. Ini karena dia ada dua relasi di mana di sini kan prodi dan dosen satu ke satu. Berarti kan kita bisa pilih apakah dosen bertamu ke prodi atau prodi bertamu ke dosen. Nah, itu tergantung dari derajat yang terkecilnya. Itu sudah dibahas juga minggu lalu. Lalu prodi dengan dosen dengan relasi terdaftar. Karena ini satu ke N, berarti kan jelas prodi akan masuk ke dalam dosen. Ini seperti ini. Jadi konversinya satu persatu ya dengan relasinya. Dapatnya seperti ini. Nah, apakah benar? Kita coba cek. Kita buat tabel-tabelnya. Ini untuk query-nya. Ini sebenarnya ya saya nggak tahu kalau kalian apakah sudah terbiasa dengan query seperti ini atau belum, karena sebenarnya nanti kalian akan bertemu lagi dengan saya di mata kuliah basis data 2 ya tentang query ini gitu sebenarnya. Jadi ini abaikan saja, bisa dibaca aja dulu. Oke. Oke. Nah, create table if not exist untuk mahasiswa seperti ini. Sama, ada foreign key-nya karena dia mahasiswa, ada kode prodi di sini. Kode prodi.
dia jadi foreign key. Mata kuliah, KS, fakultas, tabel prodi, tabel dosen, dan di sini ada alter. Kenapa ada alter? Karena kita tidak akan bisa membuat di sini foreign key-nya untuk kode dosen, tapi tabel dosennya belum ada. Sehingga langkah step by step-nya kita bikin tabel prodi, kalau tabel dosen dia bisa langsung kode prodinya masuk di foreign key, tapi untuk tabel prodi kita gunakan alter. Seperti ini. Nah, lalu tabel nilai. Nah, saya gunakan contoh yang di atas untuk input data-datanya. Ada insert into mahasiswanya sama seperti contoh di kasus. Kita masukkan semuanya, ini ngasal ya ID-nya. Ini untuk latihan. Nah, kita lihat nih. Saya sudah implementasikan ke dalam bahasa PHP di sini. Saya gunakan notasi PHP di sini. Nah, seperti ini. Jadi saat saya tuliskan NIM-nya, saya buat semirip mungkin saat di tahun saya ya. Jadi kita NIM ini kita login. Pas login, masuk, dia akan dipilih nih, KS mana sih yang ingin kita tampilkan. Jadi diklik, saya pengen tampilkan 2012, klik. Hasilnya, nah ini hasilnya. Kalau kita bandingkan, ini sama. Nah, ini sama seperti kasusnya. Jadi dapat saya katakan bahwa perancangan IRD yang saya buat itu sudah sesuai, sudah benar. Kenapa? Karena masalah yang ingin saya selesaikan yaitu dapat menyimpan data untuk dokumen ini, KS, itu dapat diakomodir oleh aplikasi yang nantinya ini mengambil query-query dari MySQL database-nya. Seperti ini. Ya sama persis. Sehingga perancangan IRD-nya tepat, maaf, benar. Jadi perancangan IRD ini saya dapat katakan benar. Karena dapat menyelesaikan kasusnya. Tapi apakah tepat atau kurang tepat? Nah, ini akan kita bahas di sini sekarang, di materi normalisasi. Seperti itu. Nah, oke, ini untuk IRD. Sebelum kita maju ke materi kali ini, apakah ada yang tanyakan untuk penjelasan kasus IRD-nya? Saya izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Sebenarnya lebih efisiensi manakah jika misalkan yang bagian bobot itu kan tidak dimasukkan ke database? Karena kita bisa mengambil SKS dan nilainya hasil dari SKS. Ya. Nah, namun untuk pembagian reportingnya itu apakah akan bisa dipanggil juga, Pak, buat lebih ininya efisiensinya itu disimpan di dalam database atau tidak? Nah, sebenarnya itu kembali ke aturan. Makanya kenapa saya bilang di sini saya buat aturan bahwa bobot indeks ini dia tidak perlu ke dalam tabel, dimasukkan ke dalam tabel. Nah, kenapa? Kenapa nggak perlu kalau yang bisa dihitung secara matematis, saya selalu bilang, saya selalu lebih memilih tidak masukkan ke dalam tabel. Kenapa? Ini menurut saya tuh kalau kita mengalokasikan sebuah atribut baru, kolom ya di sini, bobot, asumsikan ini ada perkalian ya, berarti kan 12, 6, 12. Minimal kita simpen dia dengan tipe data misalnya char 2 misalnya. Atau enggak misalnya varsar 2. Karena mungkin ada yang 6 seperti ini ya, berarti kan hanya satu yang disimpan. Kalau 12 berarti kan 2 yang disimpan. Nah, itu otomatis akan menyimpan juga di memori, akan menambah sebenarnya di memori sekunder, di hard disknya. Ya maupun apa itu mah tepat cuma char 2 gitu ya. Ya, cuma satu. Gimana kalau banyak? Dan mahasiswa Unikom tuh banyak gitu ya. Nah, sedangkan kalau seperti ini dijadikan sebagai fungsi matematis, dia akan dikompilnya itu nggak ngambil dari database. Dia pas di ekstraksi sini diklik, dia baru diproses nih. Hasil dari SKS-nya, dia akan proses. Nah, ini nih. Nah, Berarti lebih efisiensikan
untuk penggunaan matematis itu ditampilkan saja, tidak usah dimasukkan ke Ya, database gitu ya, Pak? itu menurut saya seperti itu karena kalau kita masukkan ke database kita harus menyiapkan memori untuk menyimpan datanya. Seperti itu. Meminimalisir Ya, space dari data sendiri itu mungkin ya, Pak? yap, yap, seperti itu. Jadi setidaknya datanya bisa yang asalnya hanya untuk diakomodir untuk bobot, kita bisa alokasikan mungkin untuk nama mata kuliah, untuk tabel-tabel lain. Seperti itu. Memang kecil, seperti itu. Namun kalau perlu saya sounding ke kalian ya, data transaksi di perusahaan saya itu sebenarnya simpel. Itu kalau saya lihat tabel-tabelnya aja ya, itu datanya paling hanya berapa byte sih, gitu isinya, gitu ya, satu satu recordnya ya. Tapi karena banyak, itu saat ini sudah sampai 80 giga dalam waktu 1 tahun. 80 giga loh. Sedangkan kita pun kalau kita bikin aplikasi di localhost ya, paling kan isi datanya cuma 1, 2, 3 ya. Ya, Pak, kecil Pak, 1, 1, 2, 3. Ya, localhost. Kalian belum ngerasain kalau misalnya di dunia nyata. Ya, kalau kalian mungkin udah nyobain ya, kalau di reguler yang lain mungkin belum belum pernah ngerasain gimana record yang hanya ukuran byte kalau jadi banyak itu akan jadi gede gitu walaupun ukurannya sama kecil gitu kan byte tapi karena banyak yang disimpannya transaksinya juga terus hitungannya real time-nya sehingga jadinya gede itu pun dalam waktu 1 tahun tuh udah 80 giga gitu saya nggak akan tunjukkan ya itu pribadi juga ya intinya kenapa saya mengatakan saya asumsikan dia menjadi sebagai fungsi matematis ya tidak perlu disimpan ya karena saya punya pengalamannya seperti itu berdasarkan pengalaman saya daripada disimpan kalau misalnya dia bisa diprosesnya oleh memori RAM gitu ya karena kan ini di RAM ya diproses dihitung lalu ditampilkan udah gitu lepas kan RAM-nya karena udah tampil gitu tapi kalau di hard disk disimpan di database berarti kan dia akan permanen disimpan di situ nah itu cuman untuk aturan itu kembali ke aturan dari perusahaan yang akan menerapkan basis datanya itu kembali sebenarnya. Cuman kita bisa bisa ngasih ngasih apa ya kasarnya ngasih masukan loh, Pak. Kan ini juga sebenarnya nggak perlu dimasukin juga bisa kok Pak tanpa disimpan datanya gitu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke materi kali ini yaitu normalisasi. Ada nggak? Ayo dijawab aja kalau misalnya nggak ada ya tinggal jawab tidak ada Pak. Kalau ada ya tanyakan seperti teman kalian tadi ya Muhammad Alvin seperti itu. Jadi jangan jangan apa ya jangan jadi kayak saya tuh ngomong sama komputer gitu. Nah gitu aja sih poinnya. Tidak ada. Ya, Oke, aman ya. Belum ada. Oke, nah, itu aja kan simple jadi biar ada interaksi juga di dengan sayanya gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau kalian tanyakan kita akan masuk ke materi selanjutnya untuk normalisasi. Jadi, nah sebelum masuk ke normalisasi, saya akan sounding sedikit ke kalian. Normalisasi dan juga IRD ini sama-sama untuk merancang sebuah basis data. Namun berbeda pandangannya, sudut pandangnya berbeda. Kalau IRD ini sudut pandangnya dia terhadap objek di dunia nyata yang terlibat. Nah, kalau normalisasi dia terhadap data atau record. Sehingga kalau IRD ini biasanya digunakan kalau kita membuat sebuah sistem baru yang belum ada sebelumnya. Nah, kalau normalisasi biasanya digunakan apabila sistemnya sudah ada. Kita ingin memperbaiki atau kita ingin mengembangkan. Itu biasanya menggunakan normalisasi. Namun, di sini kalau ditanya, Pak, lebih enak IRD atau lebih enak normalisasi untuk perancangan basis datanya? Nah, kalau menurut saya pribadi, saya lebih nyaman menggunakan IRD. Walaupun sistemnya itu sudah ada. Kenapa demikian? Karena menurut saya, saat kita menggunakan normalisasi, kita harus memahami isi datanya. Record-recordnya harus kita pahami.
kalau menggunakan IRD, kita hanya perlu tahu objek apa aja sih yang mungkin terlibat. Nah, isinya ya kita, misalnya gini, objek mahasiswa, objek kita mau mengembangkan sebuah sistem perpustakaan, itu misalnya, udah ada kan sistemnya gitu, kita mau ngembangin. Nah, kita analisis ulang, oh di sini perpustakaan punya objek mahasiswa. Nah, untuk atribut-atributnya kita baru cek nih di atribut mahasiswa, di tabel mahasiswa yang udah ada misalnya. Oh dia punya NIM, punya nama, punya alamat, dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa compare gitu. Nah, kalau pakai murni IRD, kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya bisa membayangkan bahwa, oh di sini dia punya nama, gitu kan ya. Makanya kenapa di sini untuk mahasiswa kalau kita lihat, dia cuma punya nama, kode prodi, kelas. Padahal kan sebenarnya mungkin saja ada alamat. Nah, gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih nyaman menggunakan IRD untuk menentukan objeknya atau tabel yang nantinya akan jadi tabel. Nah, untuk atribut-atributnya ya kita bisa ambil dari data yang sudah ada, yang sudah disimpan atribut-atributnya. Nah, mungkin kita tetap harus bahas. Yang kedua, kalau di IRD ini target akhirnya adalah diagram relasi. Seperti ini. Jadi dari IRD ini kalian buat diagram relasi dan ini yang akan jadi tabel. Kalau di normalisasi ada yang disebut dengan diagram dependensi. Di diagram ketergantungan. Itu pun juga akan jadi sebuah tabel-tabel juga setiap diagramnya. Jadi kalau di sini diagram relasi ini yang akan jadi tabel. Kalau di normalisasi ada yang namanya diagram dependensi atau diagram ketergantungan yang akan jadi tabel-tabelnya. Nah, sebelum ke normalisasi, kita harus pelajari dulu nih yang namanya anomali. Udah pelajari anomali, kita pelajari juga dependensinya, lalu kita juga harus mempelajari dekomposisi. Nah, kita akan bahas di sini. Normalisasi dipakai untuk membuat relasi dalam basis data dengan tujuan mengurangi data yang tidak digunakan. Itu menurut YF Code. Normalisasi juga dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel yang dihasilkan metodologi lain. Nah, tadi disebutkan bahwa saat saya rancang IRD di sini, saya katakan ini benar, tapi apakah tepat atau kurang tepat? Nah, ini kita gunakan normalisasi untuk memeriksanya, apakah bagus atau tidak. Karena saat kita menggunakan normalisasi, mungkin saja akan ada pembuatan struktur tabel baru. Mungkin saja di sini, kalau di sini kan kita tabel barunya berdasarkan kardinalitas n ke n. Nah, tapi kalau di sini berdasarkan ketergantungan terhadap primary key-nya. Nah, maka mungkin saja di normalisasi yang asal di sini mungkin hanya ada 7 tabel di sini, mungkin setelah dinormalisasi bisa jadi 8 atau mungkin bisa berkurang. Bisa cuma 6 juga cukup kok Pak, itu ngapain banyak-banyak. Nah, itu bisa. Nah, sini mungkin saja terjadi struktur tabel yang kurang atau bisa juga mengurangi ketidakefisienan. Jadi asal 8 bisa jadi 7. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang tabel-tabelnya dengan normalisasi. Nah, masalah-masalah yang timbul dalam pembuatan tabel yang disebut dengan anomali. Anomali adalah proses pada base data yang mempunyai efek samping yang tidak diharapkan. Jadi mungkin saja IRD di sini, oke, soal kalau data masih support. Tapi kalau datanya bertambah, apakah masih bagus? Apakah tidak ada terjadi anomali? Nah, ini ada kita pelajari ini, anomali-anomali yang mungkin terjadi pada basis data. Karena kalau ada anomali, berarti basis data kita masih kurang optimal. Nah, di sini anomali yang mungkin terjadi, efek sampingnya mungkin ketidakkonsistenan data, atau suatu data hilang pada saat dihapus, dan lain sebagainya. Nah, tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan anomali yang ada pada basis data tersebut. Nah, sebutin bahwa normalisasi ini, dia benar-benar sistemnya udah ada, gitu. Basis datanya udah ada, namun kita akan perbaiki, dinormalkan, gitu. Ada beberapa di sini anomali yang terjadi. Yang pertama adalah anomali permajaan. Anomali ini terjadi bila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Kita hanya mengubah salah satu data saja di sini, tapi padahal sebenarnya data tersebut juga dipakai di bagian bawah-bawahnya gitu. Ada record-record baru yang menggunakan data yang sama, tapi kita hanya mengubah hanya sebagian data.
Sehingga mungkin saja terjadi inkonsisten data. Nah, di sini saya contohkan ada tabel pesanan. Walaupun saya ulangi, maaf, saya katakan tidak mungkin mahasiswa IF membuat tabel seperti ini. Ini tabelnya jorok banget ya. Ini kalau nggak perlu ini pun saya udah ngeliat ini harusnya jadi 2 tabel gitu ya. Oke. Kita masuk ke contoh di sini. Misalnya mungkin saja di sini ada tabel pesanan dengan ada kode, ada pemasok, ada kota, ada barang, ada jumlah. Lalu dari kode-kodenya ada Kartika, Jakarta, MOS 5, Citra, Bandung, Monitor 2, dan seterusnya. Seandainya Citra yang memasok monitor di sini pindah ke Bogor. Nah, maka pengubahan data hanya dilakukan pada data yang pertama. Karena yang kedua di sini Citra Bandung dia barang yang dipesannya adalah printer masuknya. Berarti kita hanya akan mengubah Citra yang di sini. Padahal sebenarnya Citra yang di sini yang baris kedua ataupun baris keempat itu mengarah ke orang yang sama, Citra yang sama. Sehingga kalau misalnya kita lihat kalau sudah dirubah ya, dia ada Citra di Bogor, ada Citra di Bandung. Di sini bisa terlihat bahwa data tentang pemasok citra tidak sama, yang menyebabkan ketidakkonsistenan data. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini citra yang berbeda kok Pak. Apa yang membuat berbedanya di sini? Mana version key yang mana key yang menentukan bahwa ini berbeda? Nah, kalau mahasiswa walaupun namanya Asep ada banyak, tapi kan dibedakan oleh NIM. Seperti itu. Kalau ini mana yang membuat dia beda? Pak, kotanya kan beda, tapi ya yakin kalau kota itu sebagai key. Karena mungkin saja ada pemasok yang di Bandung juga gitu. Sehingga ini jadi anomali nih. Ini sebenarnya pemasok yang sama atau pemasok yang berbeda. Pertama kita akan kehilangan informasi tersebut. Sehingga kita bisa katakan di sini datanya tidak konsisten. Ini anomali permajaan. Yang kedua, anomali dalam penyisipan. Jadi kalau yang pertama ini datanya udah ada kita rubah. Kalau yang kedua di sini datanya kita inputkan yang baru. Nah, anomali ini terjadi saat penambahan data ternyata ada elemen yang kosong dan elemen tersebut justru menjadi sebuah key. Contohnya seperti itu. Misalnya seperti ini, ada tabel kursus, ada nomor siswa, ini adalah ID dari siswanya, dan kursus, lalu ada biaya. Ini bisa dibaca ya, nomor siswa 10, dia mengambil kursus bahasa Inggris, biayanya 60.000, nomor 10 juga, bahasa Prancis, 80.000, nomor siswa 10, bahasa Italia, 70.000. Nah, dan seterusnya. Misalnya, kita akan buka kursus baru, yaitu bahasa Jerman. Dengan biaya 75.000, akan tetapi belum ada seorang pun yang ikut kursus ini. Jadi belum ada siswanya. Tapi kita mau bikin kursusnya. Sehingga kalau tabelnya hanya seperti ini, yang terjadi seperti apa? Ya ini. Akan ada field atau kolom yang nol atau kolom yang kosong. Nah ini nggak boleh, apalagi ini adalah kolom yang dianggap sebagai key. Apalagi ini foreign key gitu ya. Foreign key ini jarang dibikin nol, bikin nol. Seperti itu. Nah, ini juga kalau kita punya atribut nol itu diusahakan tidak boleh sebenarnya. Nggak boleh ada yang atribut yang bernilai nol. Nah, sini pun kan saya gunakan tidak ada yang nol di sini, ya di sini. Nah, ini ada anomali penyisipan. Berikutnya anomali penghapusan. Jadi kita udah belajar pas kita mau rubah, kita menginputkan. Yang ketiga adalah saat kita menghapus datanya. Anomali ini terjadi apabila satu baris atau tuple ada data yang dihapus sehingga akibatnya terdapat data lain yang hilang. Jadi kita ternyata menghapus satu data, tapi informasi yang lainnya ikut hilang. Contohnya di sini. Di sini tabelnya kita ingin menghapus nomor siswa 20. Namun ada imbasnya di sini, ada efek samping. Efek sampingnya adalah kalau kita menghapus nomor 20, itu otomatis akan menghapus bahasa Jepang dan biaya 70.000. Karena bahasa Jepang ini tidak ada lagi di yang record yang lain, contohnya. Maka akan hilang. Padahal sebenarnya kan si tempat kursus tersebut hanya menghilangkan nomor siswa 20 karena dia udah nggak belajar lagi. Tapi kursus bahasa Jepangnya tetap ada gitu. Tapi karena tabelnya seperti ini nggak normal, kita hapus nomor 20 otomatis menghapus bahasa Jepang dan juga biayanya. Ini anomali penghapusan atau efek-efek samping atau ketidakberesan
dalam basis data. Oke. Sudah mempelajari anomali dan kita tujuan normalisasi juga untuk menghindari hal ini, gitu ya. Berikutnya kita pelajari dependensi. Nah, ini untuk membuat tabel-tabel kira-kira harus ngebelah nggak sih, gitu. Harus kebagi dua nggak sih, atau harus bergabung nggak sih dari fungsi ketergantungan atau dependensi. Konsep dasar pada tahap normalisasi yang menjelaskan hubungan atribut atau secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan atribut lainnya. Nah, di sini ada beberapa dependensi. Yang pertama adalah dependensi fungsional. Suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Di sini notasinya X ditentukan oleh Y. X secara fungsional menentukan Y. Contohnya gini, ini ada tabel pesanan, ada pembeli, kota, barang, dan jumlah. Kalau kita lihat di sini, yang memiliki dependensi fungsional, yang itu setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y, berarti X ini berhubungan dengan satu buah nilai. Di sini kalau kita lihat, itu adalah pembeli dengan kota. P1 itu udah otomatis kotanya Jogja. P2 otomatis kotanya adalah Jakarta. P3 itu juga otomatis kotanya adalah Solo. Jadi di sini kota akan memiliki dependensi fungsional terhadap pembeli. Seperti itu. Tapi mungkin ada juga beberapa di sini. Jadi bukan cuma satu ya di sini. Bisa juga seperti ini. Kasusnya adalah pembeli dan barang itu akan menentukan 10 atau jumlahnya. Jadi kalau pembelinya P1, barangnya B1, otomatis belinya juga 10 jumlahnya di sini. Kalau P1 di B2, dia belinya 5 dan seterusnya. Bisa juga pembeli dengan barang itu menentukan kota. P1 dengan B1 dia Jogja, P1 dengan B2 dia Jogja, P2 dengan B1 Jakarta, P2 dengan B2 dia Jakarta. Itu bisa juga seperti itu. Bisa juga pembeli dengan barang menentukan jumlah dan kotanya. Itu bisa seperti itu. Oke, ini ada keterangannya. Bagian yang paling kiri, di sebelah kiri ini, mau ini, atau yang pembeli ini, dia adalah determinan, atau penentunya. Nah, kalau ada dependensi ini, yang tergantung. Jadi, kota ini tergantung terhadap pembelinya. Pembeli dan kota di sini juga tergantung terhadap pembeli dan barang. Jumlah dan kota bergantung terhadap pembeli dan barang. Nah, tanda kurung kurawal ini biasanya digunakan untuk menentukan lebih dari satu atribut. Ini tadi ya. Kalau atributnya lebih satu, ditentukannya menggunakan kurung kurawal. Sama saja seperti kalian menuliskan skema relasi. Berikutnya adalah dependensi fungsional sepenuhnya. Di sini suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional penuh terhadap X jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X dan atau Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Contohnya di sini ada pembeli menentukan kota dan pembeli dan barang menentukan jumlah. Lihat sini jumlah mempunyai dependensi fungsional terhadap pembeli atau pembeli dan barang, tapi kota mempunyai dependensi fungsional sepenuhnya terhadap pembeli. Kenapa? Kita lihat di sini. Kalau Jogja ini dia punya dependensi penuh terhadap P1. Sedangkan di sini kalau jumlah di sini kenapa disebut dependensinya fungsional? Karena mungkin saja jumlah 10 ataupun 5 ini mungkin terjadi di record-record selanjutnya. Tapi kalau P1 dia otomatis pasti di Jogja. Jadi tidak akan berubah. Sehingga dia kota di sini dia memiliki dependensi penuh sepenuhnya terhadap pembeli. Jadi tidak benar-benar nggak bergantung lagi sama yang lain gitu. Seperti itu. Itu dependensi fungsional sepenuhnya. Nah, kalau dependensi total di sini, suatu atribut Y mempunyai dependensi total terhadap atribut X jika Y-nya memiliki dependensi fungsional terhadap X dan X memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Di sini contohnya adalah kode pemasok dan nama pemasok. Jadi kode pemasoknya K1 otomatis nama pemasoknya adalah Kartika. Dan jika nama pemasoknya Kartika, maka kode pemasoknya adalah K1. Jadi
satu record di kode pemasok dia hanya berelasi dengan satu nama pemasok. Nah, kalau di sini pembeli dengan kota ini tidak menjadi dependensi total. Kenapa? Ya karena mungkin saja ada yang tinggal di Jogja juga, misalnya P5 masuk dia di Jogja, mungkin saja kan seperti itu. Tapi kan dia menentukan bahwa yang P5 itu dia udah pasti di Jogja gitu. P1 itu otomatis di Jogja. Tapi dia tidak dependensi total, kenapa? Karena Jogja ini tidak ditentukan dengan pembelinya. Seperti itu ya. Ini perbedaannya yang sepenuhnya dengan yang total. Kalau total benar-benar hanya satu ke satu di sini. Di sini kode pemasoknya dia menentukan nama pemasok akan menentukan juga kode pemasoknya. Jadi karena setiap kode tidak mempunyai nama yang sama. Seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah dependensi transitif. Atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap X bila Y memiliki dependensi fungsional terhadap X, Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Jadi ini lurus. X menentukan Y, Y menentukan Z. Sehingga secara tidak langsung Z ini memiliki dependensi transitif terhadap X. Seperti ini. Contohnya gini. Ini juga bukan mahasiswa baru ya, jadi harusnya paham yang saya bahas. Oke gini. Kuliah menentukan ruang dan menentukan tempat. Contohnya saya buat, misalnya kita tahu bahwa praktikum bahasa data 2 itu ruangannya pasti lab 5 atau lab 7. Di mana kita tahu bahwa lab 5 ataupun lab 7 itu ada di gedung Unikom lama. Gitu ya. Otomatis kan karena lab 5 tidak ada di gedung Unikom baru. Gitu, di gedung Unikom baru ya namanya bukan lab 5 gitu ya, tapi ruangan. Makanya kuliah menentukan ruangan, ruangan menentukan tempat. Jadi secara tidak langsung tempat ini memiliki dependensi transitif terhadap kuliah. Karena kita tahu bahwa lab 5 itu pasti akan ditempati oleh mata kuliah basis data 2 yang praktikum, contohnya seperti itu. Jadi kuliah menentukan ruangannya di mana, kalau kuliah praktikum otomatis ruangannya ruangan lab. Tempatnya di mana ya tergantung labnya di mana. Seperti itu kan. Nah, jadi dengan demikian tempat memiliki dependensi transitif terhadap kuliah. Ini seperti ini diagram dependensinya. Ada kuliah, ruang, tempat, dan waktu. Kuliah menentukan ruang, kuliah juga menentukan waktu, dan ruang ini menentukan tempat. Jadi secara tidak langsung, tempat ini memiliki dependensi transitif terhadap kuliah. Oke, ini untuk anomali dan dependensi. Yang perlu dipelajari lagi untuk kalian bisa melakukan normalisasi adalah dekomposisi. Dekomposisi atau memecah tabel dalam bentuk 2 atau lebih relasi. Proses pemecahan ini disebut dengan dekomposisi. Syaratnya adalah tidak ada informasi yang hilang ketika satu relasi dipecah menjadi relasi-relasi lain. Contohnya di sini ya, ada NIM, nama, program studi. Di sini kalau misalnya kita pecah, ini tidak boleh informasinya hilang. Di sini bentuk yang nggak hilangnya adalah NIM 10.11.01 namanya Ari, lalu ada atribut NIM lagi di sini dengan program studi. Sehingga kalau kita baca pada relasi awal yang ini, kalau kita baca dia diketahui informasinya bahwa NIM 10.11.11.001 dia adalah Ari yang program studinya atau belajar di teknik informatika. Nah, kalau di sini pun dibacanya akan berbeda tapi informasinya akan hilang. Di sini kita akan bisa baca NIM 10.11.11.001 dia namanya Ari. Dan 10.11.001 dia belajar di teknik informatika. Kalaupun kita join di sini menggunakan query join, using NIM-nya itu informasinya ya hampir sama seperti ini. Namun konsepnya menggunakan 2 tabel. Nanti akan dibahas nih kapan jadi 2 tabel, kapan jadi hanya 1 tabel. Nanti ada di kasus. Oke. Kalau yang dekomposisi hilang ya seperti ini. NIM dengan nama, tapi di sininya nama dengan program studi. Di sini bakal hilang. Kenapa? Kalau kita lihat ya, nama Ari. Di sini Ari kok teknik informatika, tapi Ari yang ketiga kok di manajemen. Hilang informasinya. Ari di sini tuh mau mengacu ke mana? Apakah mengacu ke sini atau mengacu ke sini? Ini pun begitu juga dengan record pertama, ke sini atau yang ke sini.
maka informasinya hilang. Nah, ini yang tidak boleh kalian lakukan saat memecah tabel menjadi 2, seperti itu. Oke, ini sebelum kita melakukan normalisasi, kalian harus tahu dulu macam-macam anomali dan dependensi untuk melihat, oh tabel ini tuh kira-kira bisa dipecah nggak ya? Itu tergantung dari dependensinya. Jadi kita lihat atribut-atribut tersebut tergantung terhadap key yang mana. Kalau perlu dekomposisi ya dekomposisi, dipecah. Tapi saat kalian pecah tabelnya, usahakan informasinya tidak hilang. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke kasus, ada yang tanyakan? Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Oke, bagus, nggak apa. Jadi untuk saya ini mungkin pertanyaannya lebih ke nanti representasinya, Pak. Ditampilkannya itu berarti dilihat bahwa ketika yang contohnya tadi namanya Ari kan ada 2 dan NIM itu berbeda kan ya, Pak? Ya. Nah, itu apakah ketika ditampilkan dalam mode website atau sistem informasinya, apakah ID-nya harus ditampilkan juga, Pak? Apanya? ID-nya apa harus ditampilkan juga, Pak? Nggak harus. Lihat di sini ya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan ditampilkan ya. Nah, padahal kan di belakangnya, kalau kalian lihat, lama ketemu yang admin. Ini nggak harus. Ini hanya ada di belakangnya. Jadi di belakang layarnya kita gunakan join. Kayak gini misalnya contohnya. Ini kan join. Padahal kan nggak ditampilkan semua ya. Yang ditampilkan hanya ini. Tapi ya kita gunakan join di sini. Join di sini kan tujuannya buat ini ya. Nah, kalau di sini kita joinkan ya. Joinkan kan usingnya NIM. Join dengan prodi ya ini NIM kan. Usingnya itu adalah NIM. Nah, kalau di sini kan karena yang di sini nama, berarti kan ini nama dengan nama. Nah, di sini dia akan bingung. Ari di sini itu dia kemana Ari yang di sini? Kalau misalnya secara query, dia akan ngambil yang pertama, yaitu teknik informatika. Akhirnya di sini ada yang 10.11.001 Ari teknik informatika, 102, 101 Ari teknik informatika juga. Kayak gitu kalau secara query. Dia akan ngambil yang paling awal. Padahal kan sebenarnya Ari di sini kan tujuannya ke manajemen sebenarnya. Ini berarti kan ada yang hilang. Seperti itu. Tapi untuk implementasinya apakah ID itu akan ditampilkan? Itu tergantung. Kalian butuh nggak? Karena di sini pun ya kode fakultas ditampilkan. NIM pun ditampilkan. Kode mata kuliah ditampilkan. Tapi di sini untuk yang di sininya kan ID dosen nggak ditampilkan ya. Bahkan di sini ID KHS-nya pun nggak ditampilkan. Dia hanya dijadikan sebagai ini nih. Bahkan udah belajarnya, udah pemrogramannya menggunakan CI ya seperti ini. Satu di sini dia akan jadi ID KHS-nya. Tapi kan nggak ditampilkan ya, tapi jadi sebuah parameter. Seperti itu ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang tanyakan? Atau kita lanjut ke kasus? Tidak ada Pak, lanjut. Belum ada Pak. Nah, kita lanjut ke kasus. Nah, ini kasusnya. Kita gedein aja. Oke. Ya, Pak. Oke, bentuk normalisasi. Jadi kita akan membuat normalisasi untuk suatu kasus di mana kita ingatkan bahwa normalisasi ini berdasarkan record. Jadi bukan lagi berdasarkan objek. Jadi putar persepsi kalian dengan kasus yang sama, misalnya mungkin saja di sini kalau pendekatan IRD seperti ini, tapi kalau pendekatan menggunakan normalisasi ini akan berbeda. Nah, ini contohnya saya contohkan menggunakan pendekatan normalisasi ini untuk bond pembelian. Kita baca di sini. Normalisasi terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi. Ada yang disebut 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, dan sebagainya ini. Namun pada praktiknya ini kita hanya akan menggunakan 5 bentuk. Dari mulai normal form sampai dengan BCNF. Seperti itu. Itu yang biasanya kita
gunakan. Karena sampai ke 3NF pun itu sudah cukup normal gitu. Nggak perlu lagi kita bikin jadi 4NF, 5NF, atau DKNF. Nah ini bentuknya seperti apa, ini bisa dicari sendiri, banyak tutorialnya di internet gitu ya. Saya akan bahas yang umum digunakan sampai dengan BCNF. Contohnya ini seperti ini, kita punya bentuk pertamanya adalah norma formnya seperti ini. Honda Jaya Raya, AHA seperti ini, bon pembelian, nomor polisi, merek, mekanik, ya ini bonnya lah. Maksudnya ini bon. Nah, sebenarnya ini kalau kalian buat jadi tabel, ya dibentukin tabel, namun ada banyak yang atribut kolom-kolom yang kosong. Seperti itu. Normal formnya seperti itu. Kalau kita lihat ini ada kode portnya 2, tapi ID mekaniknya 1. Berarti kan sini ada ID mekanik DE, aduh ini enak banget ya di PDF. DE dan lain-lain ya. Tapi kode partnya 20W bla bla bla. Berikutnya ininya kosong, lalu serve. Itu bentuk normal formnya seperti itu. Banyak yang terjadi null. Nah, kita rubah ke bentuk 1NF atau bentuk normal ke 1. Bentuk normal pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama. Pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau pemilikinya. Gampangnya, kita tuliskan semuanya di sini. Kalau misalnya ada yang berulang ini pada part ini tidak boleh ada yang nol. Berarti kita tulis lagi nih, Joko Dewantanya kita tuliskan lagi, lalu nomor fakturnya pun kita tuliskan lagi 2 kali. Jadi karena di sini ada 2 servis, berarti ini dituliskan sebanyak 2 kali. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada yang kolom yang bernilai 0. Semua sama, walaupun sama ya, walaupun di sini akhirnya berbeda ya. Only top 1, 2, kuantiti 27.000, diskon 1.000. Ini 25.000, 1.000. Tapi ada beberapa record yang sama, masih redundant. Pada bentuk normal pertama ini masih redundant, terjadi redundant. Ini yang kedua ini saya contohkan dengan bon yang sama, tapi dengan kasus yang berbeda. Misalnya ini untuk plat nomornya B2121A, merah Yamaha, seperti itu. Nah, pada bentuk normal pertama, apakah bisa Pak dijadikan tabel database? Bisa. Tapi banyak redundansi data di sini terjadi. Jadi bentuk normal di sini, mau bentuk normal yang ke 1 atau normal form, bisa nggak Pak jadi bentuk tabel? Bisa. Karena memang asalnya juga ini record-recordnya udah ada kan di tabel sebenarnya. Nah ini bisa. Namun terjadi anomali di sini. Anomalinya kalau kita hapus, ya hilang juga informasinya. Kita hapus nih misalnya nih, yang ini kita hapus. Kita hapus yang record kedua. Nah ini ada total 73.000. Dari mana nih 73.000? 73 kan hasil dari 52 tambah 23 dikurangi potongan. Kan gitu ya hasilnya. Tapi kalau ini dihapus, berarti kan ada anomali. Ada informasi yang hilang. Ini 73.000 dapat dari mana gitu. Nah, sehingga bentuk normal pertama ini masih kurang tepat. Nah, di sini kita bentuk lagi ke bentuk 2NF. Nah, saat kita mau membentuk 2NF, dari sini kita harus tentukan dulu nih, kira-kira kandidat key mana yang mungkin kita bisa gunakan pada bentuk 2NF. Nah, ini saya kasih bold di sini. Nomor faktur, nomor polisi, merek, ID mekanik, dan kode part. Ini baru kandidat key. Jadi kandidat key itu berarti kolom-kolom ini atau record-record ini bisa menjadi sebuah key. Baru jadi kandidat ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kandidat key-nya. Namun, jadi kita lihat ini. Kita masuk ke bentuk 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam bentuk 1NF. Berikut beberapa fungsinya: menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dengan tabel lama dengan menciptakan fragment key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Berarti dari kandidat key ini kita harus pilih mana yang menjadi sebagai key primary atau primary key. Nomor faktur mungkin nggak jadi primary key? Mungkin. Nomor polisi jadi primary key? Mungkin.
merek. Ini mungkin berbeda di faktor 1 sama faktor kedua. Namun merek ini nggak bisa jadi pemilik key. Kenapa? Mungkin saja nanti di plat nomor yang berbeda, mereknya ada lagi nih yang Supra X, apalagi motor Supra ya, itu, motor Honda, motor Yamaha itu banyak banget, pasti banyak yang mereknya sama, sehingga ini tidak bisa jadi key. Maka kita akan hapus dia sebagai key, namun dia berubah bukan jadi candidate key, tapi jadi alternatif key. Jadi mungkin saja kombinasi di nomor polisi dengan merek itu menjadi sebuah, determinan, penentu, gitu ya. Lalu ID mekanik otomatis jadi key dan kode part. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 key di sini. Nah, berikutnya kita cari nih determinan dan juga, dependensinya. Atribut-atribut ini mana yang bergantung terhadap key-nya. Kita lihat sini. Nomor polisi, dia menentukan biru, merek Supra X, tahun. Contohnya seperti itu. ID mekanik, dia menentukan nama mekaniknya. Kode part menentukan nama part. Nah, sisanya masukkan ke nomor faktur. Contohnya seperti itu. Jadi analisis oleh kalian lah. Jadi kira-kira mana sih yang bergantung terhadap nomor polisi gitu ya. Mana sih yang tergantung terhadap nomor faktur. Jadi kita udah dapat nih determinannya, nomor faktur, nomor polisi, ID mekanik, dan kode part. Nah, kita tinggal cari nih dependensinya. Mana saja atribut-atribut yang bergantung terhadap key tersebut. Ini diolah, dapat seperti ini. Nomor polisi, warna, merek, tahun, nama mekanik, kode part, dan juga di sini ada nomor faktur, nomor polisi, ID mekanik, kode part, itu akan menentukan tanggal, quantity, harga, diskon, dan potongan. Gitu ya. Sehingga kan muncul nih, muncul relasi. Di sini udah kelihatan ya, udah mulai kelihatan bentuk-bentuk tabel-tabelnya nih. Oh, kita bisa bilang ini tabel kendaraan. Ini kita bisa buat tabel mekanik. Ini bisa tabel spare part. Ini bisa dibuat tabel faktur. 1, 2, 3, 4. Dari sini pun dari bentuk 2NF kita udah bisa membentuk 4 tabel. Bisa apa dijadiin tabel? Bisa-bisa saja. Cuman sebelumnya lihat lagi nih. Mungkin nggak ada anomali. Nah, ya, kenapa disebutin nih? Kita harus mempelajari dulu anomali. Kalau misalnya kita hapus datanya, ada yang hilang nggak informasinya? Kalau kita sisipkan, ada yang hilang nggak? Gitu kan? Ada yang aneh nggak? Kalau kita hapus, kita sisipkan, ataupun kita remajakan, ada yang hilang nggak? Seperti itu. Nah, bentuk nomor kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas, nah ini di dekomposisi ya. Dari yang satu tabel dipecah-pecah jadi menjadi 4 tabel. Ini mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut dan atribut kunci haruslah unik yang tadi. Nah, jadi kita lihat nih, masih mungkin nggak terjadi anomali? Kalau kita lihat ini masih ada anomali ya, karena tidak ada beberapa atribut yang tidak bergantung terhadap primary key-nya. Contohnya apa? Di sini kita lihat, kalau di sini B3117 warnanya biru, Supra X 2005, ini otomatis dia tergantung terhadap pemiliki dari nomor polisi. Karena nomor polisi yang berbeda itu warnanya beda, mereknya beda, tahunnya beda. Ini beda ya. Ini kan kumpulan ya. Kumpulan dari recordnya. Kumpulan dari record merah Yamaha 2005. Misalnya seperti itu. Berbeda juga di sini. Lalu nama mekanik adalah sangat bergantung dengan ID-nya. Nama part bergantung dengan kode part, harganya pun sama. Bergantung pada kode part. Nah, berarti di sini tidak bisa kita dekomposisi. Karena sudah sesuai. Jadi sudah bergantung terhadap primary key-nya di sini. Nah, berikutnya tabel yang ini nih. Kita lihat di sini. Nomor faktur ada terjadi dua di sini nih. Ada 2. Kita lihat tanggal untuk kedua record ini sama. Nomor polisi sama, sama, kode part sama, berbeda di sini nih. Kode part berbeda, quantity berbeda, harga berbeda, diskon berbeda, potongan tetap sama. Nah, di sini berarti ada beberapa atribut yang tidak bergantung terhadap permaikinya. Jadi pemiliki ini tidak menentukan bahwa, oh kalau pemilikinya 05103214 itu menentukan kode partnya 20W50. Enggak ditentukan seperti itu. Nah, berarti di sini kita akan lakukan dekomposisi lagi di sini. Karena di sini terjadi anomali di sini. Maka masukkanlah ke bentuk 3NF. Di sini
dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key secara langsung. Yang tadi ya, yang tadi dibahas. Oke, dengan demikian tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key-nya. Syaratnya adalah sudah memenuhi bentuk normal kedua. Yang kedua adalah menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key-nya. Hapus, akhirnya muncul seperti ini. Proses analisis. Ini bisa jadi tabel kendaraan, tabel mekanik, tabel spare part. Ini udah jelas ya kelihatan ya. Nomor faktur, tanggal, nomor polisi, dari mekanik, potongan. Nah, dia benar-benar sama semuanya. Nah, dapat masukkan ke sini. Nah, ini bisa kita buat jadi tabel faktur. Nah, ini detail faktur. Karena di sini kita tahu nomor faktur ini bukan primary key dari detail faktur. Tapi dia bukan foreign key. Sehingga walaupun ini berbeda ya, walaupun ini sama, tapi ininya berbeda ya nggak apa-apa. Karena kan ini bukan primary key, tapi foreign key dari nomor faktur. Makanya kalau kalian menggunakan normalisasi, jangan buat ID bentukan. ID yang tidak ada di datanya. Kalau di IRD, kalau ID yang nggak ada ya kita bisa buat. Kita bisa asumsikan. Karena kan kita menentukan objeknya. Tapi kalau di normalisasi, karena dia berdasarkan record, usahakan jangan membuat ID bentukan atau ID yang bukan ada di recordnya. Nah, karena apa? Nanti bikin bingung pas kalian mau memecah ke bentuk normal-normalnya. Dapat seperti ini. Nah, kita cari lagi nih. Masih ada nggak yang mengandung dependensi atau terjadi anomali? Kalau nggak ada, berarti bentuk 3NF ini sudah menjadi bentuk BCNF otomatis. Nah, tidak ada lagi ketergantungan. Makanya rata-rata ya udah cuma sampai 5 bentukannya. Bentuk normal, normal ke-1, normal kedua, normal ketiga, lalu BCNF. Nah, bagaimana nih Pak kalau misalnya ternyata normal ketiga ini belum BCNF? Nah, ini ada kasusnya. Walaupun saya pastikan nggak kecil kemungkinannya ya. BCNF itu jarang kita lakukan. Karena biasanya di normal ketiga dia udah otomatis BCNF biasanya. Ini merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut dengan 3,5 NF. 3,5 NF. Memiliki hubungan yang erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Bentuk ini dilakukan jika dan hanya jika semua penentunya adalah kunci kandidat, atribut yang bersifat unik. Nah, BCNF merupakan perbaikan dari 3NF. Relasi yang memenuhi BCNF pasti memenuhi 3NF, tetapi tidak sebaliknya. Jadi kalau kalian bikin 3NF, itu sebenarnya belum tentu BCNF. Tapi pas yang ini bentuknya udah BCNF. Sehingga otomatis dia adalah 3NF. Ini contohnya ada siswa kursus tutor. Kalau kita baca di sini, tabel di atas ini sudah memenuhi 3NF, tetapi tidak memenuhi BCNF. Nah, tidak terjadi anomali di sini. Relasi di atas didasarkan oleh fakta. Seorang siswa dapat mengambil sejumlah kursus. Nah, kita lihat ini ada Anwar, dia mengambil bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Setiap tutor hanya mengajar satu kursus. Pierre, dia mengajar bahasa Prancis. Richard, bahasa Inggris. Pierre, bahasa Prancis. Suzanne, mengambil kursus bahasa Inggris. Mengajar kursus bahasa Inggris. Berarti setiap tutor hanya mengajar satu kursus. Setiap siswa dapat dalam satu kursus diajar oleh satu tutor, jelas. Anwar bahasa Prancis pasti pas sama Pierre. Anwar juga tapi bahasa Inggris dia diajarkan oleh Richard. Satu kursus dapat dipegang oleh beberapa tutor. Kita lihat bahasa Inggris dia ditutorkan atau diajar oleh Richard dan Susan. Pada keadaan di atas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Siswa dan kursus dan siswa dan tutor memenuhi bentuk 3NF karena tidak ada dependensi transitif pada relasi tersebut. Tetapi tidak memenuhi BCNF karena adanya determinan tutor yang berdiri sebagai kunci kandidat. Jadi ini bisa jadi kunci kandidat di sini. Relasi pada tabel di atas menyebabkan anomali karena baris cecep dihapus,
Kalau ini dihapus, maka Susan sebagai tutor juga akan terhapus. Padahal kan Susan masih kerja ya. Dia dipecat gara-gara Cecep keluar gitu kan, kejam. Nah, di sini carilah semua penentunya. Bila terdapat penentu yang bukan kunci kandidat, maka pisahkan relasi tersebut. Buat penentu sebagai kunci primer, dekomposisi berupa siswa dengan tutor, lalu tutor dengan kursus. Ini jadi BCNF-nya, seperti ini. Ya sama aja. Jadi mungkin saja di sini ada kandidat key yang nggak kelihatan gitu. Dan sekarang, oh ini kandidat key nih seharusnya gitu. Nah, akhirnya berubah di sini jadinya. Tutor, Pierre, Richard Susan, Anwar diajar oleh Pierre, Anwar Richard, Budi, Pierre, Cecep, Susan. Seperti itu. Ini untuk BCNF-nya. Oke. Namun ini sangat jarang. Jarang gitu kita bikin BCNF karena biasanya di 3NF ini sudah langsung bisa jadi BCNF. Kalau analisisnya sudah benar ya dari atas. Oke. Ini untuk materi normalisasi sampai di sini. Oke, sudah berakhir. Ada yang tanyakan? Saya cukup, Pak. Cukup, oke. Mantap ya. Untuk saya udah jelas, Pak. Jelas ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebenarnya untuk mata kuliah ini, materi kali ini tuh ada tugas sebenarnya. Namun ya karena udah makin mepet juga ya sebenarnya. Yang penting konsepnya udah paham. Nanti kan fokuskan di tugas besar. Tugas besarnya saya harapkan ya detail ya, jangan lagi langsung IRD. Kalau misalkan menggunakan IRD, kalau normalisasi, kalau kalian misalnya Pak saya mau perancangannya gunakan normalisasi, ya silahkan. Berarti datanya udah ada ya, recordnya udah jelas, dan harus didetailkan setiap bentuk-bentukannya. Nanti kan sini akan jadi diagram dependensi, dan ini pun akan jadi table. Nanti disebutin ada tabel kendaraan, nanti di sini bisa berubah, tabel mekanik, tabel spare part, tabel faktur, dan tabel detail faktur. Jadi setiap perancangan pasti ada step by step-nya. Nah itu langkah-langkahnya harus dituliskan dengan detail karena ya kayak tadi ya arti yang ada aturan bingung ini dari mana gitu. Seperti itu. Jadi tugas besarnya udah mulai dikerjakan ya. Jadi usahakan lengkap seperti inilah minimal gitu ya. Dari mulai langkah-langkahnya itu pun juga udah ada di mana namanya tuh materi sebelum UTS pembentukan IRD. Nah, syukur-syukur bisa sampai sini. Sampai dengan implementasi tabel-tabelnya. Nah, nantinya kalian coba buat aplikasi sederhana saja untuk mengakomodir kasusnya. Misalnya kalian bikin pencetakan data apa ya, pencetakan struk tagihan telepon misalnya. Berarti kan di situ ada masukin pemakaian bulan lalu pemakaian kalau misalnya PLN ada pemakaian KWH-nya, lalu ada fungsi matematisnya seperti itu. Ya buat aplikasi sederhana aja kayak ini pun kan nggak langsung di localhost KHS langsung tampil seperti ini enggak ya. Jadi contohnya masukin NIM-nya, lalu pilih tahunnya, lalu muncul hasilnya. Seperti itu. Cukup sederhana aja, nggak perlu ribet-ribet. Ini pun juga saya gunakan Bootstrap untuk dari sisi tampilan biar nggak ribet. Jadi di sini hanya fokusnya di database-nya. Seperti itu. Oke. Mungkin Pak satu pertanyaan mungkin Pak terkait basis data tugas besar untuk yang normalisasi dan IRD itu kita pilih salah satu saja kan Pak? Yuk, untuk tugas satu aja. Nah, untuk yang normalisasi apakah kita hanya bentuknya tabel-tabel saja gitu Pak? Bentuk dan dari normalisasi yang tabelnya saja. Kayak 1 NF, 2 NF sampai 3 NF. Seperti itu. Oke, berarti ada 3 normalisasi aja gitu Pak? Enggak, kan ini sampai BCNF. Oh, sampai BCNF Pak. Sebenarnya kalau mau kalian bentuk jadi 4 NF, 5 NF, EKNF gitu bisa. Itu pelajari lagi. Cuma kan sebenarnya sampai ke BCNF pun itu sebenarnya udah cukup mengakomodir bahwa datanya tidak akan terjadi anomali di situ. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Ari. Tapi ingat ya kalau kamu gunakan normalisasi berarti datanya udah ada. Berarti minimal bondnya udah ada. Iya Pak.
Oke. Ada lagi tanyakan? Oke. Kita akan, kalau yang tanyakan, minggu depan kita akan masuk ke materi terakhir. Itu 2 materi disatukan, yaitu aljabar relasional dan juga pendahuluan untuk SQL. Karena nantinya di semester depan kalian akan bertemu lagi dengan saya, insya Allah ya, insya Allah bertemu lagi dengan saya. Kalau ada umur dan juga ada kesempatan. Semester depan itu basis data 2 akan belajar tentang SQL-nya. Jadi dari mulai pembuatan tabel-tabelnya, pembuatan database-nya, itu akan diajarkan di basis data 2. Makanya akan ada pendahuluan dari dari SQL query-nya dan juga aljabar relasional. Itu akan ada di minggu depan. Jadi minggu depan itu pertemuan terakhir. Memang digabung-gabungin ya, kayak pertemuan sekarang pun ini 3 pertemuan jadikan 1. Dari mulai pembahasan UTS, fungsional dependensi, dan juga normalisasi. Minggu depan kita akan adakan pertemuan untuk aljabar relasional dan juga pendahuluan dari SQL. Seperti itu. Biar cepat aja sih sebenarnya, karena kan ini udah dibuat jadi modul, dibaca oleh kalian pun harusnya bisa dipahami. Seperti itu. Ini berbeda dengan saat sebelum pandemi, di mana kuliah luring, itu bisa saya gunakan slide. Jadi benar-benar real ngomong gitu. Baik, Pak. Oke. Kalau nggak tanyakan, ini udah yakin nggak tidak lagi yang tanyakan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jelas. Kalau tidak, oke, cukup. Terima kasih. Oke. Jika tidak tanyakan, saya akan akhiri pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Persiapkan tugas besarnya. Nanti tugas besarnya kalian yang akan presentasikan ke saya. Ya, yang tadi sama. Dari mulai perancangan dan sampai implementasi. Seperti itu. Oke, jika tidak tanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya terdapat kata-kata yang kurang mengenakan dan juga masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.